Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Detiansyah dengan NIM 3012503. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas EAS yang diberikan oleh dosen pengampu Ilmu Negara Bapak Ahmad Nurun SMH. Nah, kebetulan untuk tugasnya kita mencari asal mula terbentuknya negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama masing-masing negara. Nah, terus analisis mengenai tingkat kemajuan dan atau ketidakmajuan negara disertai dan argumentasi ilmiah ya. Nah, mungkin kebetulan saya untuk negaranya mengambil negara Belgia, jadi perbandingannya Indonesia dan negara Belgia. Jadi langsung aja. Nah, asal mula terbentuknya negara Indonesia, dari yang saya telah ya mungkin walaupun rada bimbang juga. Ya, jadi asal mula terbentuknya negara ya, sejarah awalnya ya kita kenalnya wilayah Indonesia berkembang dari berbagai kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit ya, yang merupakan entitas politik signifikan sebelum kolonialisme Eropa. Nah, kolonialisme Indonesia menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Belanda lebih dari 300 tahun hingga Perang Dunia Kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Setelah pendudukan Jepang berakhir dan semangat nasionalisme mencapai puncaknya. Nah, terus pengakuan internasional Belanda yang menyerang Indonesia itu akhirnya secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 setelah revolusi diplomatik dan militer panjang. Asal terbentuknya negara Belgia. Sejarah awalnya ya, wilayah Belgia telah menjadi persimpangan berbagai kekuatan besar sejak zaman Romawi dan lebih lanjut melalui masa kekuasaan Burgundia, Spanyol, Austria sampai ke Kaisaran Prancis. Nah, kemerdekaan modern, Belgia melepaskan diri dari kerajaan Belanda melalui revolusi Belgia pada tahun 1830 dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara merdeka 4 Oktober tahun 1830 ya. Monarki konstitusional ya, untuk terbentuknya negara Belgia itu pada tanggal 21 Juli 1831. Nah, pada tanggal 21 Juli 1831 yang dinamakan Leopold diangkat sebagai raja pertama dalam monarki konstitusional negara Belgia yang baru atau ya. Nah, untuk kebetulan bentuk negara dan pemerintahan sistemnya ya. Indonesia bentuk negara republik dan Belgia konstitusional federal ya, monarki konstitusional federal. Kepala negara di Indonesia presiden publik dan Belgia raja ya. Terus kepala pemerintahan presiden yang ya merangkap mencakup kesemuanya lah, bisa dibilang kayak gitu. Belgia perdana menteri ya. Itu sistem pemerintahannya presidensial dan untuk Belgia parlementer federal. Nah, untuk jadi bentuk negara Indonesia itu contohnya ya, republik dipimpin oleh presiden yang sekaligus sebagai kepala negara. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan presidensial dengan politik multipartai dan pemilu langsung.
Pemerintahan pusat kuat dan otonomi daerah sejak reformasi tahun 1998. Untuk negara Belgia, monarki konstitusional yang artinya raja memiliki status simbolis atau konstitusional, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet dipimpin Perdana Menteri. Sistem pemerintahan dari negara Belgia federal parlementer yang membagi wewenang antara pemerintahan federal dan 3 komunitas atau region, ya, Flanders, Wallonia, Brussels. Nah, mungkin untuk kondisi politik, ya, dari negara Indonesia, demokrasi multipartai yang dinamis dengan pemilihan umum langsung pasca reformasi tahun 1998, kekuasaan lebih terkonsolidasi pada prinsip pemerintahan demokratis. Tantangan kontemporer, kebijakan sosial dan hukum dipengaruhi oleh nilai religius karena populasi mayoritas muslim. Untuk di Indonesia, untuk contoh perubahannya, kitab undang-undang hukum pidana menampilkan pengaruh nilai konservatif Islam dalam ranah hukum, ya. Nah, untuk negara Belgia, demokrasi parlementer yang kompleks dengan persaingan kuat antara kelompok linguistik Belanda, contohnya Belanda versus Prancis, yang sering mempengaruhi pembentukan koalisi pemerintahan. Realitas kontemporer, pemerintahan sering dibentuk melalui koalisi besar karena fragmentasi politik regional, bahkan terkadang memerlukan waktu negosiasi yang panjang. Kondisi sosial Indonesia multietnis dan multibudaya, terdiri dari ratusan suku dan puluhan bahasa daerah. Toleransi pluralisme merupakan aspek penting. Nah, masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah serta tantangan integrasi sosial karena kesenjangan ekonomi dan pendidikan masih mencolok secara regional, ya. Hasil, ya, mungkin yang saya ucap ini hasil kompilasi tren nasional, ya. Untuk negara Belgia, pluribahasa dan multikultural, 3 bahasa resmi Belanda, Prancis, Jerman, dan kelompok etnis yang berbeda menjadikan dinamika sosial bersifat kompleks. Ketegangan bahasa atau identitas jadi sering memicu tantangan politik dan administratif, seperti perlunya versi konstitusi dalam beberapa bahasa. Nah, kondisi ekonomi di Indonesia ya mungkin terbilang cukup parah, ya, kalau untuk di Indonesia. Salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan GDP positif dan potensi demokratis besar, masih menghadapi tantangan dalam pemerataan ekonomi, industrialisasi tinggi, dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Untuk negara Belgia termasuk negara maju dengan perekonomian industri dan jasa yang maju, serta salah satu negara dengan ekspor per kapita tinggi di dunia. Infrastruktur kuat dan jaringan perdagangan internasional besar. Budaya dan agama Indonesia, ya. Budaya Indonesia itu kuat dipengaruhi sejarah kerajaan, kolonialisme, tradisi lokal, dan modernisasi. Semangat pluralisme budaya penting. Agama, untuk di Indonesia itu agama yang mayoritas Islam, ya, 87%, diikuti oleh Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya, dengan negara menjamin kebebasan beragama meskipun agama tetap berperan kuat dalam kehidupan sosial. Nah, untuk Belgia, warisan budaya Eropa dengan sejarah seni, literatur, dan arsitektur kuat, peran komunitas budaya lokal penting. Tidak ada agama negara Katolik. Jadi Katolik tradisionalnya dominan historis, tetapi mayoritas penduduk sekarang tidak berafiliasi agama tertentu dan minoritas Islam tumbuh. Nah, analisis tingkat kemajuan
ya. Untuk Indonesia itu negara berkembang, jadi kekuatannya itu demokrasi besar dan berkelanjutan sejak reformasi. Ekonomi tumbuh stabil dengan kekayaan sumber daya alam dan demografi menguntungkan. Ya, mungkin tantangan untuk negara Indonesia, ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah dan korupsi masih signifikan. Konflik nilai tradisional versus modern mempengaruhi kebijakan publik. Nah, ya contohnya kurang lebih gitu contoh tantangannya. Untuk negara Belgia, negara maju ya, infrastruktur maju, sistem kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, stabilitas sosial relatif kuat, posisi strategis di Eropa Barat, serta peran besar dalam institusi internasional seperti Uni Eropa. Tantangannya untuk negara Belgia, fragmentasi bahasa dan politik regional kadang menyebabkan periode pemerintahan terhambat ya. Nah, jadi ya mungkin untuk novel yang sedangkal ya sependek pengetahuan novel gitu ya, Indonesia itu untuk kemajuan politiknya itu jadi demokrasi berkembang, namun tantangan pluralisme masih nyata. Sedangkan Belgia stabil meski kompleks sistem federal produksi kompromi politik ya. Nah, untuk ekonominya berkembang dengan pertumbuhan tinggi namun belum merata untuk negara Indonesia. Nah, untuk negara Belgia maju dengan industrialisasi matang dari layanan global. Nah, untuk sosial budayanya sangat plural tetapi memerlukan penanganan kesenjangan sosial. Untuk negara Belgia multikultural tetapi dengan tantangan integrasi linguistik. Kualitas hidup meningkat bertahap dengan pembangunan SDM. Terus untuk negara Belgia tinggi di banyak indikator sosial ekonomi ya. Mungkin berdasarkan teori modernisasi dan demokrasi deliberatif, kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur ya, tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan per kapita tetapi juga tingkat partisipasi politik, pemerintahan yang responsif, serta kemampuan institusi sosial mengakomodasi keragaman. Nah, di sini Belgia menunjukkan stabilitas kelembagaan yang lebih tinggi, sementara Indonesia menunjukkan dinamika perusahaan sosial politik yang kuat namun memerlukan penyempurnaan kelembagaan untuk pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat. Jadi untuk tugasnya dari tugas ilmu negara UAS ya, kurang lebih seperti kayak gitu yang sependek novel pelajari ya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan mohon maaf juga apabila ada salah kata-kata terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.